Gunung Merapi, bukan sekadar gunung berapi. Di balik kepulan asap dan kawah panasnya, tersembunyi sesuatu yang lebih mengerikan. Makhluk-makhluk yang hanya muncul saat abu sesaji disentuh. Mereka tidak ingin dikenang, mereka ingin kembali. Tapi, bagaimana jika seseorang membawa mereka pulang? Jangan tonton sendirian, karena cerita ini bukan sekadar fiksi. Ini peringatan. Selamat datang di channel Misteri Gelap. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin merinding, berdasarkan urban legend dan kisah nyata dari gunung, desa, hingga tempat-tempat terlarang di Indonesia, subscribe sekarang juga ke channel Misteri Gelap. Aktifkan loncengnya, karena setiap hari kita akan ungkap satu kisah gelap yang belum tentu kamu siap dengar. Besok pagi Merapi akan ditutup. Ini kesempatan terakhir sebelum statusnya naik lagi. Kalimat itu diucapkan Reno dengan semangat, sembari menepuk-nepuk ransel besar miliknya. 4 orang pemuda Reno, Iqbal, Dito, dan Tami berkumpul di basecamp Selo. Malam itu dingin, dan langit mendung. Mereka bukan pendaki profesional, tapi punya pengalaman naik beberapa gunung besar. Hanya saja, Merapi terasa berbeda. Kenapa harus buru-buru naik sebelum ditutup? Tanya Tami, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu. Kayak nantang sesuatu, karena makin ditutup makin susah didaki. Lagian Merapi itu spesial, beda auranya, jawab Reno sambil tersenyum. Tapi senyumannya tidak sepenuhnya nyaman. Mereka naik pada pukul 2 pagi, dengan rute yang sunyi. Tidak ada pendaki lain. Bahkan petugas basecamp pun hanya berpesan, kalau sudah lewat pasar Bubrah, jangan iseng, jangan ambil apa-apa. Iqbal tertawa, lah, mau ambil apa di puncak? Batu lava. Petugas tidak ikut tertawa, wajahnya serius. Bukan benda fisik, tapi kadang, ada yang terlihat biasa tapi bukan milik kita. Suasana berubah hening, tapi tetap saja mereka naik. Di tengah pendakian, kabut turun dengan cepat, jauh lebih pekat dari biasanya. Lampu senter hanya bisa menembus beberapa meter ke depan. Di ketinggian sekitar 2.500 meter, Dito berhenti. Kalian dengar gak? Katanya pelan. Mereka semua diam, dan benar, ada suara gamelan, halus, jauh, seperti datang dari balik kabut. Bukan dari speaker, bukan dari alam, tapi hidup. Tami menunduk, memeluk tubuhnya sendiri. Ini masih Merapi, kan? Kok kayak dunia lain? Reno menahan napas. Jangan lihat ke belakang, fokus ke depan aja. Mereka lanjut, tapi suara gamelan tetap mengikuti. Makin lama makin dekat, lalu hilang seketika saat mereka tiba di area pasar Bubrah. Tempat ini dulunya lokasi ritual, sekarang hanya padang batu dan debu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Di satu sudut, terlihat abu hitam tertumpuk seperti bekas pembakaran sesaji. Itu apa? Bisik Iqbal. Reno menghampiri dan jongkok. Abu itu mengeluarkan bau anyir, bercampur belerang. Ada bekas bunga kering dan serpihan dupa. Kayaknya ini tempat ritual. Jangan diapa-apain, kata Tami dengan suara rendah. Tapi Reno menatapnya aneh. Ia mengeluarkan botol kaca kecil dari saku ransel dan mengambil segenggam abu ke dalamnya. Buat kenang-kenangan, katanya ringan. Tami langsung melangkah mundur. Kamu gila, itu abu sesaji. Udah, santai aja. Aku taruh di rumah, buat koleksi. Kayak abu dari Bromo waktu itu. Malam itu, mereka mendirikan tenda tak jauh dari tempat itu. Tapi tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tidur. Angin malam berbisik aneh. Dan beberapa kali terdengar suara derap langkah di luar tenda padahal tak ada orang lain di atas. Pagi harinya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Langit mendung, tidak ada matahari pagi. Asap belerang keluar tebal dari kawah. Tapi puncak berhasil dicapai. Mereka bersorak, berfoto, lalu bersiap turun. Tapi sebelum benar-benar pergi, Tami melihat sesuatu berdiri di tepi kawah. Sosok hitam, berjubah panjang, menghadap mereka. Wajahnya tak terlihat, tapi tangannya menggenggam sesuatu seperti keranjang anyaman penuh abu. Sest, jangan bilang apa-apa, bisik Tami pada Iqbal. Sosok itu tidak bergerak, ia hanya berdiri, seperti penjaga yang mengawasi. Dan saat mereka mulai turun, angin kencang tiba-tiba menerpa dari atas. Abu terbang kemana-mana, membuat mereka semua terbatuk dan terpaksa menutup wajah. Dan saat itulah suara pelan terdengar, yang kau bawa, bukan milikmu. Tami berbalik cepat, sosok itu menghilang. Pendakian turun tidak terlalu lama, tapi sepanjang jalan, mereka merasa seperti diawasi. Reno beberapa kali berhenti, merasa napasnya berat, padahal ia yang paling bugar di antara mereka. Aku
Kayak ada yang narik dari belakang, katanya. Iqbal mencoba bercanda, mungkin kabut naksir kamu. Tapi tak ada yang tertawa. Mereka sampai di base camp pukul 2 siang. Tapi penjaga sudah tidak ada. Tempat itu sepi, seperti kosong. Bahkan rumah-rumah warga terlihat seperti ditinggalkan. Hanya satu nenek tua yang berdiri di ujung gang, menatap mereka. Nenek itu berkata lirih, "Abu itu harus kembali." Sebelum malam ketiga, Reno menoleh. Apa maksudnya? Tapi si nenek sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintunya. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, satu persatu dari mereka akan mulai mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan semuanya, dimulai dari Abu itu. Malam pertama setelah mereka turun gunung, semuanya tampak biasa. Keempat sahabat itu pulang ke kota masing-masing. Reno kembali ke Jogja, Iqbal ke Solo, Dito ke Magelang, Tami tinggal di Sleman. Tapi yang mereka pikir sudah berakhir, justru baru saja dimulai. Reno menaruh botol kecil berisi abu hitam itu di atas meja kerjanya. Ia memindahkannya ke dalam lemari kaca bersama benda-benda lain dari petualangan sebelumnya, pecahan batu dari Semeru, akar dari hutan Halimun, dan pasir dari Gunung Bromo. Tapi sejak malam itu, suasana rumah Reno mulai berubah. Awalnya cuma bau belerang yang muncul tiba-tiba setiap malam pukul 2. Lalu, lampu kamarnya mulai redup sendiri. Suara bisikan di ujung ruangan mulai terdengar. Dan puncaknya adalah, ketika ia bangun tengah malam dan menemukan jejak kaki penuh abu di lantai rumahnya, menuju kamar. Jejak itu berhenti tepat di depan tempat tidurnya. Tami mengalami mimpi buruk selama 2 malam berturut-turut. Tapi malam ketiga, mimpi itu terlalu nyata. Ia berdiri di bibir kawah Merapi sendirian. Kabut menutup pandangannya, dan dari balik kabut, muncul nenek tua dengan rambut menjuntai seperti api merah membara. Matanya hitam sepenuhnya, wajahnya dipenuhi luka melepuh. Nenek itu bicara pelan namun mengancam, "Abunya untuk yang mati, bukan untuk yang hidup. Kembalikan, sebelum yang mati ikut turun." Tami terbangun dengan jeritan, seluruh tubuhnya dingin oleh keringat. Tapi yang paling membuatnya ngeri, bantalnya penuh abu hitam. Ia langsung menghubungi Reno keesokan paginya. Sementara itu, Iqbal juga tidak luput dari gangguan. Ia mendengar suara ketukan dari dalam lemari pakaiannya setiap malam. Ketika dibuka, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu tidak berhenti, malah berubah menjadi suara rintihan perempuan. Panas. Jangan bawa aku, tolong." Suara itu seperti terbakar. Kadang terdengar tangisan bayi, kadang seperti bunyi daging meletup terkena api. Suatu malam, Iqbal menemukan botol kecil yang sama persis seperti yang dibawa Reno ada di bawah tempat tidurnya. Padahal, ia tidak pernah membawa abu itu pulang. Dito yang paling santai awalnya, ia tidak percaya hal mistis. Tapi ketika luka melepuh muncul tiba-tiba di punggungnya seperti bekas terbakar dan makin hari makin parah, ia mulai ketakutan. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebab luka itu. Tidak ada alergi, tidak ada kontak panas. Tapi bau belerang selalu menyertai setiap luka itu muncul. Dan yang paling mengerikan, saat Dito bercermin malam itu, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Meski saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tami mengajak semuanya bertemu di rumahnya. Semuanya datang dalam kondisi pucat, letih, dan ketakutan. Reno membawa botol abu itu. "Aku rasa ini penyebabnya," katanya sambil meletakkan botol di meja. Mereka menatap abu itu dengan campuran marah dan takut. Botol itu bergetar, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Kita harus kembalikan ke Merapi," kata Tami. "Gimana caranya?" "Jalur pendakian udah ditutup," jawab Reno. Tiba-tiba listrik rumah Tami padam. Semua lampu mati, pintu kamar menutup sendiri, dan suara dari arah dapur terdengar pelan tapi jelas. 1 malam lagi. Mereka membeku, tidak ada yang bicara. Lalu HP Iqbal menyala sendiri. Ada video yang muncul di layar video dari puncak Merapi yang tidak pernah mereka rekam. Dalam video itu, mereka terlihat sedang tertawa, tapi di latar belakang, terlihat sosok-sosok hitam berjalan perlahan dari kawah, membawa keranjang abu. Dan di akhir video, kamera berputar sendiri menyorot Reno. Dari belakang punggungnya, tangan hitam seperti arang menyentuh bahunya. Reno menjatuhkan HP-nya. "Kita harus balik malam ini juga," katanya panik. Malam itu, keempatnya tidur di rumah Tami untuk bersiap naik Merapi esok pagi lewat jalur warga. Tapi mereka semua mengalami mimpi yang sama. Mereka kembali ke Pasar Bubrah, tapi kali ini tidak kosong. Ratusan sosok berkepala hangus dan tubuh melepuh berlutut di sekitar tempat sesaji.
mereka menangis, membisikkan nama-nama. Mereka menoleh dan menunjuk Reno. Bukan milikmu, bukan milikmu, kembalikan. Ketika mereka terbangun, abu hitam menutupi seluruh lantai kamar. Dan dari jendela rumah, terlihat siluet nenek berambut api, berdiri di bawah tiang listrik. Pagi itu, cuaca di sekitar Merapi gelap. Awan pekat menggantung rendah, seolah menekan tanah. Tapi keempat sahabat itu tetap nekat kembali ke gunung. Kali ini mereka tidak lewat jalur resmi melainkan jalur warga yang tidak terdata. Ditemani seorang pemandu lokal bernama Pak Wiryo, yang wajahnya penuh goresan dan mata yang seperti tak pernah tidur. Kalian sudah bawa sesuatu yang bukan hak kalian, kata Pak Wiryo sambil berjalan paling depan. Merapi bukan tempat main-main, apalagi kalian sentuh abu sesaji. Reno diam, membawa botol abu itu dalam tasnya. Tapi saat mereka menapak ke atas, Reno merasakan ranselnya berat bukan main. Padahal isinya tidak berubah. Tami menggenggam tangan Reno. Kita masih bisa selamat kan? Pak Wiryo menoleh. Belum tentu. Tergantung, apakah mereka sudah terlanjur ikut kalian. Menurut cerita Pak Wiryo, setiap sesaji di Merapi memiliki penjaga. Biasanya berupa arwah yang meninggal dalam letusan. Dan jika sesaji itu diambil oleh orang yang bukan juru kunci atau orang dalam ritual, maka roh-roh itu akan mengikuti sang pembawa. Abunya itu simbol, tapi yang ikut kalian bukan cuma simbol, katanya pelan. Mereka berhenti sejenak di bawah area pasar Bubrah. Hari sudah gelap, hujan turun gerimis. Mereka putuskan bermalam di balik batu besar. Tapi malam itu tidak membawa ketenangan, justru menjadi malam paling kelam. Tengah malam, Dito terbangun dengan teriakan. Punggungnya berdarah seperti dicakar sesuatu. Tapi tidak ada binatang. Tidak ada siapapun. Di sisi lain, Iqbal mulai muntah darah. Dari tubuhnya, keluar serat-serat seperti ijuk hangus, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalam tubuhnya. Tami, yang tadinya kuat, mulai menangis histeris. Mereka ada di sekitar kita, aku lihat. Mereka jalan, mereka berbaris. Mereka mau ambil kita. Reno menggenggam botol abu itu erat. Ia merasa ada yang bergerak di dalam botol. Seperti ada makhluk kecil yang hidup. Meronta. Lalu, dari balik kabut tipis, terdengar suara gamelan. Tapi kali ini lebih jelas, dan disusul oleh pemandangan yang membuat semuanya terpaku. Barisan arwah ratusan makhluk hangus berjalan menuju mereka. Tubuh mereka terbakar, kulit mengelupas, rambut seperti ijuk. Di tangan mereka, keranjang abu. Wajah mereka tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam. Dan di tengah-tengah barisan itu, berdiri nenek berambut api. Wajahnya meleleh seperti lilin panas. Ia bicara pelan tapi menusuk. Sudah 3 malam. Pintu sudah kubuka. Kalian, milik kami sekarang. Pak Wiryo berdiri mematung. Ia mencabut seikat daun kelor dari tasnya dan menaburkannya ke tanah. Membentuk lingkaran perlindungan. Kalian harus jalan sekarang. Naik ke tempat kalian ambil abu itu. Letakkan kembali di sana. Teriaknya. Tapi saat mereka bersiap lari, kabut tebal tiba-tiba menelan Pak Wiryo. Ia tidak terlihat lagi, hanya suara jeritan mengerikan, seperti tubuh sedang terbakar hidup-hidup. Tanpa pemandu, mereka berlari menuju pasar Bubrah. Langit memerah, gunung bergetar halus, seolah Merapi sendiri ikut bangkit menyaksikan. Setiap langkah diikuti oleh suara langkah lain yang bukan milik mereka. Sesekali, tangan hitam keluar dari tanah, mencoba menarik kaki mereka. Tami hampir jatuh ke jurang, tapi Reno menariknya tepat waktu. Saat mereka mencapai tempat sesaji itu, Reno berteriak, "Ini kami kembalikan, jangan ambil nyawa kami." Ia melemparkan botol abu ke titik yang sama ia temukan dulu. Tapi abu itu tidak jatuh melainkan melayang sendiri, membuka, dan menyebar ke udara dengan hembusan angin panas. Langit gelap itu berubah merah, suara jeritan mereda, sosok-sosok bayangan itu berhenti berjalan. Namun, nenek itu belum pergi. Sosok nenek itu berdiri di depan mereka. Api membara dari tubuhnya, namun ia tidak terbakar. Ia menatap langsung ke arah Reno, lalu berkata, "Yang membawa sudah mengundang, dan yang mengundang harus membayar." Ia mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul bayangan Reno sendiri tapi dengan tubuh penuh luka bakar. Bayangan itu berjalan mendekati Reno, dan masuk ke tubuhnya. Reno menjerit, jatuh ke tanah, menggigil. Tubuhnya panas luar biasa, dan suara nenek itu terakhir kali terdengar, "Kalian selamat." Tapi tidak semuanya pulang sebagai diri yang sama. Pagi menjelang, langit perlahan cerah. Tidak ada lagi kabut, tidak ada suara gamelan.
Semuanya hening, hanya abu putih lembut yang melapisi tanah. Mereka bertiga, Tami, Dito, dan Iqbal berhasil turun. Reno ikut turun, tapi sejak saat itu, ia tak pernah bicara lagi. Ia hanya diam, menatap kosong. Kadang tersenyum sendiri, kadang bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dan setiap malam, ia masih mengantongi segenggam abu yang baru. Sudah seminggu sejak mereka turun dari Merapi. Tami, Dito, dan Iqbal berusaha kembali ke hidup normal. Tapi bayangan kejadian di gunung itu terus menghantui. Mereka sering mimpi buruk yang sama, mendaki tanpa ujung, suara tangisan, dan Reno duduk di atas batu, menggenggam abu, tersenyum tanpa mata. Reno tak lagi tinggal bersama keluarganya. Ia mengurung diri di rumah kecil peninggalan kakeknya di lereng utara Sleman. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Ia seperti menunggu sesuatu, dan sesuatu itu akhirnya datang. Suatu malam, Tami terbangun karena hidungnya berdarah. Saat membuka mata, ia melihat abu tipis melayang di dalam kamarnya seperti salju hitam. Di dinding kamarnya, tertulis dengan jari, kembali, bahwa dia. Di saat yang sama, Dito ditemukan pingsan di kamar mandi, tubuhnya penuh luka bakar ringan, dan Iqbal hilang. Polisi hanya menemukan HP Iqbal di dekat stasiun kecil. Dengan video terakhir, dirinya menangis, berjalan sendirian dalam kabut, dan berkata, "Reno manggil aku." Dia gak sendiri lagi. Tami memutuskan untuk menemui Reno. Rumah itu dingin, gelap, dan penuh bau asap. Saat Tami masuk, ia menemukannya duduk bersila di tengah ruangan, menghadap ke timur. Wajah Reno pucat, kurus, dan senyumnya terlalu lebar. "Cam," ucap Reno tanpa menoleh. "Kamu dengar kan? Mereka belum tenang." "Siapa?" "Yang dulu terbakar, yang terjebak, yang tubuhnya tak ditemukan. Mereka butuh rumah baru. Dan aku bisa jadi rumah mereka." Tami mundur. Ia sadar, Reno bukan Reno lagi. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri. Rumah itu berguncang ringan, dan suara-suara mulai terdengar. Tangisan perempuan, suara bayi, dan jeritan terbakar. Dinding rumah berubah warna menjadi hitam keabu-abuan, seperti bekas terbakar. "Cam, kamu harus bantu aku, biar mereka tenang. Tapi butuh satu yang dikorbankan," ucap Reno sambil berdiri. "Apa maksudmu?" Tami gemetar. "Abu mereka harus punya tuan. Kalau bukan aku, ya kamu." Reno membuka tangan. Di dalamnya, segenggam abu terbakar dengan nyala merah. "Ayo, pilih, bantu aku, atau gantikan aku." Tami menjerit. Ia lari keluar, tapi rumah itu seperti hidup. Lantai berubah menjadi lumpur, tangan-tangan keluar dari dinding, menarik pergelangan kakinya. Saat itu, Dito datang berteriak sambil membawa jerigen minyak dan obor. Tea Emi menyingkir. Ia menyiramkan minyak ke lantai dan melempar obor. Rumah itu terbakar cepat. Suara jeritan mengisi udara, tidak hanya satu, tapi ratusan. Tangan-tangan itu terbakar. Bayangan-bayangan itu teriak, seperti dipaksa keluar dari tubuh Reno. Api berwarna hijau membara, tak biasa. Dan di tengah api itu, Reno berdiri, tubuhnya hangus, tapi ia masih bisa berbicara. "Aku gak salah, aku cuma penghubung. Mereka butuh rumah." Lalu, tubuhnya runtuh, menjadi abu. Dan saat api padam, hanya satu benda yang tersisa. Botol kecil berisi abu, utuh, tak terbakar. Dito dan Tami selamat, tapi tidak pernah sama. Mereka sepakat untuk mengubur botol abu itu di lereng gunung, di bawah pohon tua, dibungkus kain putih dan sesaji lengkap. Mereka meminta tolong juru kunci gunung, agar tidak disentuh siapapun. Namun, 2 minggu kemudian, berita muncul di koran lokal. Seorang pendaki muda dilaporkan hilang setelah mendaki lewat jalur tak resmi. Tim SAR hanya menemukan tenda kosong, dan segenggam abu hitam di dalamnya. Dan di tempat yang sama, botol abu yang telah dikubur itu lenyap.